Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Muhammad dari Fakultas Teknik Program Studi Teknologi Pangan dengan NPM 253020156. Di sini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Perumusan Pancasila dari Masa ke Masa untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah Pancasila. Sebelum kita masuk ke proses perumusan Pancasila, kita juga harus tahu dulu, kenapa sih Pancasila itu sampai perlu dirumuskan? Latar belakang perumusan Pancasila yaitu pada saat bangsa Indonesia mengalami penjajahan selama berabad-abad oleh Portugis, Belanda, hingga Jepang. Selama masa panjang itu, Indonesia belum punya dasar negara yang menyatukan seluruh rakyat. Masyarakat masih terpecah belah berdasarkan suku, daerah, dan kepentingan masing-masing. Nah, ketika Jepang terdesak pada Perang Dunia Kedua, mereka akhirnya menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji itu membuat Indonesia punya peluang emas untuk mempersiapkan dasar-dasar negara. Karena tanpa dasar negara, Indonesia tidak bisa berdiri sebagai negara yang merdeka dan juga kuat. Maka dibentuklah lembaga-lembaga seperti BPUPKI dan juga PPKI yang menjadi ruang diskusi besar para tokoh bangsa untuk menentukan Indonesia mau dibawa kemana. Dan disinilah awal mula Pancasila dirumuskan. Bahasan selanjutnya yaitu BPUPKI sebagai awal pertemuan besar untuk merumuskan dasar negara. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 29 April 1945. Dan di lembaga inilah para tokoh bangsa seperti yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, yang kedua yaitu Muhammad Yamin, yang ketiga yaitu Muhammad Hatta, yang keempat yaitu Dr. Supomo, yang kelima yaitu Dr. Rajiman Weddiodiningrat, dan para tokoh-tokoh lainnya. Berkumpulnya para tokoh-tokoh tersebut tentunya untuk membahas fondasi Indonesia Merdeka. Sidang pertama BPUPKI dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan pada saat itu Dr. Rajiman sebagai Ketua BPUPKI mengajukan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia Merdeka? Pertanyaan inilah yang akhirnya memicu lahirnya berbagai usulan dasar negara. Usulan-usulan dasar negara dalam sidang tersebut terdapat 3 tokoh yang menyampaikan konsep dasar negara paling besar pengaruhnya, diantaranya yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dan inilah usulan-usulannya. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan 5 asasnya secara lisan, dan kemudian ia juga menuliskan usulannya versi tertulis. Beberapa nilai yang ia rumuskan meliputi yang pertama yaitu perikemanusiaan, yang kedua persatuan, yang ketiga mufakat, yang keempat kesejahteraan, dan yang terakhir yaitu ketuhanan. Kedua yaitu Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan dasar negara dengan pendekatan kepada negara integral. Ia berbicara tentang persatuan, kekeluargaan, musyawarah, dan tidak adanya pertentangan kelas. Ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Soekarno menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu pidato tentang 5 prinsip dasar negara yang ia beri nama Pancasila. Video cuplikan saat Soekarno menyampaikan pidatonya. Disimak ya. Selama 3 hari, sudah banyak dari kita yang berpidato saja. Tapi, belum ada yang bisa menjawab pertanyaan Saudara Ketua Dr. Rajiman, apa dasar negara kita? Di sini, izinkanlah saya menjawab pertanyaan Saudara Ketua. Apa dasar negara kita? Ada 5 asas. 1. Rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Negeri ini terdiri dari pulau-pulau, suku-suku budaya dan bahasa. Hanya rasa kebangsaan yang bisa menyatukan itu semua.
Rasa kebangsaan yang tidak sempit, yang tidak hanya mementingkan kesukuannya sendiri-sendiri. Gandhi berkata, "Saya seorang nasionalis, tetapi nasionalisme saya adalah peri kemanusiaan." Jangan sampai kita menganut nasionalisme yang mengisolasi diri, tapi nasionalisme yang mengunggulkan persaudaraan dunia. Itulah yang akan menjadi dasar butir kedua. Peri kemanusiaan. Butir ketiga adalah mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Setiap perselisihan yang ditimbulkan pergesekan suku budaya maupun agama diselesaikan secara permusyawaratan. Butir keempat, agar kita bisa menghapus kemiskinan dari tanah air kita ini, dan tidak ada lagi yang kaya-kaya sendirian, yang miskin menderita tanpa dipedulikan. Kita harus mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima adalah pengkerucutan dari 4 butir sebelumnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita amalkan Indonesia yang bertuhan, Tuhannya menurut agama masing-masing. Yang Islam menurut Nabi Muhammad SAW, yang Kristen menurut Isa Al-Masih, yang Buddha menurut kitab Tripitaka. Maka dari itu, marilah kita saling menghormati satu sama lain. Ketuhanan yang berkebudayaan dan berbudi pekerti luhur. Dasar-dasar negara telah saya usulkan, 5 bilangan. Dan atas petunjuk seorang teman kami yang ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Lima sila yang Soekarno sampaikan pada saat itu menjadi cikal bakal Pancasila yang kita kenal pada saat ini. Karena pidato Soekarno dinilai paling lengkap, paling menyeluruh, dan paling menggambarkan jiwa bangsa Indonesia, pada tanggal 1 Juni 1945 akhirnya diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Abi Kusno, Wahid Hasyim, Agus Salim, Abdul Qahar Muzakir, dan Subarjo. Panitia-panitia ini bertugas untuk merumuskan dasar negara yang lebih disempurnakan. Hasil kerja mereka adalah sebuah dokumen penting bernama Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini merupakan draft awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan berisi rumusan Pancasila versi pertama. Namun rumusan tersebut masih mengalami penyempurnaan sebelum akhirnya disahkan menjadi secara resmi. Selanjutnya yaitu PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengenai pengesahan Pancasila secara final. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, kemudian pada keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden, pembentukan Komite Nasional, dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, disinilah rumusan Pancasila disempurnakan menjadi versi final yang kita hafal dan kita gunakan sampai sekarang untuk kehidupan sehari-hari. Pancasila akhirnya menjadi dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Setelah memahami proses perumusannya, sekarang kita bahas bagaimana Pancasila benar-benar relevan dalam kehidupan kita. Pancasila memiliki nilai dan makna pada setiap sila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya yaitu menghormati antar umat beragama. Contohnya tidak mengejek agama lain, menjaga toleransi, dan saling membantu. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya yaitu memperlakukan manusia secara adil dan bermartabat. Contohnya, tidak membuli, tidak diskriminasi, dan dapat membantu orang yang kesulitan. Selanjutnya pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maknanya yaitu mencintai tanah air dan menjaga persatuan. Contohnya, tidak ribut soal perbedaan suku, menghargai budaya Indonesia, dan gotong royong. Pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan memiliki makna yaitu menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Contohnya, diskusi kelompok dengan kepala dingin dan dapat menghargai pendapat orang lain. Terakhir yaitu pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna yaitu keadilan untuk seluruh masyarakat. Contohnya, berbagi, bersikap jujur, tidak mengambil hak orang lain, dan peduli sesama manusia. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi dapat kita lihat bahwa Pancasila tidak lahir secara instan, tetapi melalui proses yang panjang, diskusi mendalam, dan perdebatan yang sehat oleh para tokoh-tokoh bangsa. Mulai dari BPUPKI, Panitia 9, Piagam Jakarta, hingga pada akhirnya disahkan oleh PPKI. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang harus kita terapkan setiap hari dalam kehidupan kita. Juga bisa dihubungkan dengan beberapa aspek. Salah satunya yaitu hubungan Pancasila dengan mahasiswa, khususnya mahasiswa teknologi pangan, yaitu Pancasila dapat menjadi pedoman dalam bersikap, bekerja, melakukan penelitian, dan berkontribusi untuk masyarakat sekitar. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih sudah menyimak, semoga materi-materi tersebut bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.